Baik, terima kasih. Kita mulai aja ya. 1 jam sampai 1,5 jam diskusi ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Egy dari ICW yang telah hadir, menyempatkan waktu untuk bersama-sama diskusi bersama kita, dan juga teman-teman yang telah hadir menyaksikan diskusi pada Zoom kali ini. Nah, kita akan membahas soal BPJS Kesehatan sebenarnya, tapi dalam kerangka-kerangka tertentu. Nah, hari-hari ini kan kita belakangan dengar bahwa defisit BPJS Kesehatan ini telah berkelanjutan. Dari pertama beroperasi tahun 2014 sampai akhir 2020 juga diprediksi akan mengalami defisit. Sehingga kebijakan pemerintah menaikkan iuran, memperbaiki tata kelola segala macam. Tapi yang kita dengar sering-seringnya kan defisit BPJS Kesehatan ini dibebankan kepada warga. Nah, artinya defisit ini karena ada warga yang tidak tertib membayar, akhirnya iurannya naik. Nah, tetapi BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah melakukan audit pada tahun 2019. Auditnya dana jaminan sosial yang memberikan penyebab-penyebab defisit yang terjadi bukan hanya karena ada iuran yang tidak sesuai dan juga ada sekelompok peserta yang tidak tertib membayar, tapi ada tata kelola yang buruk juga. Tapi hari ini sampai detik ini kita tidak dapat menikmati hasil audit tersebut. Kita tidak tahu sebagai warga, sebagai peserta yang memberikan iurannya, kita tidak tahu apa penyebab-penyebab dari defisit. Nah, pada tanggal 3 Maret kemarin 2020, Komisi Informasi Pusat itu menyatakan bahwa hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan itu sebagai informasi yang terbuka, walau hanya ringkasan-ringkasan saja. Nah, tapi BPKP melanjutkan sengketanya kepada PT UN. Dia melakukan gugatan, lalu tanggal 16 Juni kemarin, PT UN mengabulkan permohonan dari BPKP, yang artinya hasil audit BPKP tersebut tetap tertutup untuk publik. Nah, hari ini kita akan diskusikan bersama Bang Egy. Nah, Bang Egy ini juga salah satu orang yang melakukan sengketa informasi di KIP waktu itu. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Bang Egy. Bagaimana sebenarnya sih apa yang terjadi di BPJS Kesehatan? Apakah ada sebuah tata kelola yang buruk yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sehingga menyebabkan defisit? Apakah ada korupsi dana kesehatan? Nah, seperti itu. Saya serahkan kepada Bang Egy. Oke, terima kasih Bung Fian. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena hadir terlambat ya, ada masalah, ada trouble dalam laptop saya, sehingga agak mundur waktu mulai acaranya. Lalu saya juga minta maaf kalau agak berisik karena di luar sedang ada renovasi rumah tetangga. Kalau memang agak terganggu dengan itu, mohon maaf gitu. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir, dan juga terima kasih buat teman-teman Lokataru Foundation yang sudah berinisiatif membuat diskusi kali ini, begitu ya. Temanya penting bagi saya karena menyangkut hidup kita secara langsung sebagai warga dan manusia yang memiliki hak untuk mendapat kesehatan yang layak, gitu. Saya mau menyampaikan beberapa paparan yang tentunya berhubungan dengan introduksi dari Mas Fian tadi ya. Hal-hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya umum, tapi ada yang spesifik juga. Di antaranya korupsi sektor kesehatan, masalah pengelolaan JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan di akhir nanti saya akan cerita pengalaman dan catatan saat berupaya mengakses audit BPJS Kesehatan, gitu. Nah, saya akan menggunakan PowerPoint. Sebentar ya, saya agak ini. Oke. Ya, teman-teman apakah terlihat? Iya, terlihat, Bang. Oke ya. Sip. Oke, ini paparannya. Sorry, ini kok nggak bisa full screen. Oh, sorry. Ya. Ya, ini paparan yang ingin saya sampaikan sebetulnya mengenai masalah jaminan kesehatan, begitu ya. PowerPoint, semoga masih ada power walaupun bentuknya hanya poin-poin saja, gitu.
Oke, pertama-tama saya mau menyampaikan masalah tren korupsi kesehatan. ICW rutin ya setiap tahun memantau mengenai tren korupsi begitu secara umum. Tapi juga kita dalam kebutuhan tertentu memang memantau tren korupsi sektor kesehatan. Jadi datanya kita ekstrak, kita ambil yang spesifik di isu kesehatan. Dan terakhir di tahun 2017 kita menemukan bahwa paling tidak ada 219 kasus korupsi sektor kesehatan gitu. Nah, ini trennya. Jumlah kasus 219, jumlah tersangkanya 519, nilai kerugian negara 890,1 miliar, dan nilai suapnya 1,6 miliar. Gitu. Lalu ini untuk 10 objek kesehatan terbesar ya. Yang pertama, dana alat kesehatan, jumlah kasusnya 107, kerugian negaranya mencapai 543,1 miliar, dan suap setengah miliar rupiah. Begitu, setengah miliar berarti 500 juta ya. Lalu yang kedua, dana jaminan kesehatan, jumlah kasusnya 26, kerugian negaranya 62,1 miliar, gitu. Dan ketiga, disusul keempat, infrastruktur rumah sakit dan dana obat-obatan, begitu. Nah, untuk lanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri dalam paparan ini, begitu ya. Tapi catatan utama dari 10 objek kesehatan terbesar adalah ada pergeseran objek korupsi kesehatan ketika tahun 2017 kita melakukan pemantauan, yaitu apa? Dana jaminan kesehatan mendongkrak naik ke posisi nomor 2 setelah sebelumnya berada di posisi yang lebih bawah lagi, begitu ya. Lalu dana obat-obatan menurun ke peringkat 4, padahal sebelumnya sempat menjadi objek alat kesehatan yang terbesar, gitu. Tentunya ini juga perlu kita soroti ya. Saya belum tahu yang data terbarunya, perlu kita update lagi. Tapi kalau memang dana alat kesehatan masih menjadi objek korupsi yang terbesar, saya rasa dalam kondisi pandemik saat ini kita tidak bisa menganggap remeh mengenai ini, begitu ya. Sehingga pantauan kita terhadap hal-hal yang terkait dengan itu, misalnya pengadaan barang dan jasanya atau yang lainnya, pemantauannya harus kita perkuat. Gitu. Oke, ini tersangka. Dari aspek tersangka, pegawai negeri sipil atau ASN ya, 295 kasus, swasta 112, disusul ada bupati 5 kasus, dan DPR dan DPRD juga, begitu ya. Ada direksi BUMN, jaksa, dan sebagainya, gitu. Oke. Itu latar belakang mengenai korupsi kesehatan, begitu. Lalu dalam hal lain, untuk aspek yang lebih spesifik, di ICW juga kami melakukan pemantauan terhadap program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, gitu. Di tahun 2016 dan 2017, kami bersama teman-teman masyarakat sipil di 14 daerah dari seluruh Indonesia melakukan pemantauan terhadap program JKN, dan temuan kami menemukan 49 potensi kecurangan atau fraud ya dari penyelenggaraan program JKN. Nah, hasil pemantauannya ada yang lengkap, tapi mungkin saya tidak bisa menyampaikan sekarang. Dan temuannya juga cukup menarik ya, karena fraudnya tidak hanya dilakukan oleh BPJS, tapi ada juga oleh peserta dan juga pelayanan kesehatan, begitu. Selain itu juga dalam kaitan dengan JKN atau BPJS ya, barangkali perlu diluruskan ya, bahwa BPJS itu sebetulnya adalah badan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional atau JKN gitu. Tapi memang saya tidak bisa protes juga, karena yang berkembang sudah banyaknya kita adalah peserta BPJS. Padahal yang tepat adalah kita adalah peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS gitu. Ini seringkali jadi ambigu, dan saya ketika sidang sengketa juga jadi masalah karena keliru menggunakan istilah itu gitu. Ini lanjutannya untuk masalah jaminan kesehatan nasional ya. Kita juga cek
korupsi dana kapitasi gitu. Dana kapitasi itu adalah dana yang diberikan dari uang iuran diberikan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dengan menghitung jumlah peserta yang terdaftar dalam puskesmas tersebut atau fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut, gitu ya. Kenapa kita melihat khusus dana kapitasi? Karena memang dana kapitasi menjadi bancakan ya oleh berbagai pihak, bisa oleh bupati atau wali kota dan sebagainya. Dan temuan kami juga selaras dengan itu. Di tahun 2014 sampai 2018 kami menemukan ada 8 kasus korupsi yang terkait dengan dana kapitasi, dengan kerugian negaranya mencapai 5,8 miliar dan tersangka 14 orang, gitu. Memang secara jumlah yang kami temukan ya, saya tidak tahu apakah ada yang belum kita ketahui, mungkin ada, tapi setidaknya dari yang kita temukan, walaupun jumlahnya sedikit, perlu menjadi sorotan karena melibatkan aparat birokrasi dari berbagai tingkatan. Nah, misalnya gitu ya, ada kepala puskesmas, bendahara puskesmas, ada kepala dinas kesehatan, bendahara dinas kesehatan, sekretaris dinas kesehatan, dan juga bupati. Begitu. Tentu ini sangat kita sayangkan dan perlu kita soroti lebih lanjut lagi, begitu ya. Oke, ini juga menjadi pantauan kami ya soal DPKP begitu. Informasi ini saya rasa sudah tersebar luas juga, teman-teman sudah tahu dan bahkan kami sendiri juga tahu dari teman-teman media begitu ya, bahwa dari hasil audit DPKP pada pertengahan tahun 2018 ya saya pakai istilah umum aja ya, BPJS Kesehatan di Tenggarai mengalami defisit hingga 10,98 triliun gitu. Itu yang kemudian menjadi dasar Kementerian Keuangan memberi dana talangan hingga 4,9 triliun begitu. Di tahun yang sama juga defisit kembali ditemukan, jumlahnya 6,12 triliun. Kemenq kembali menyuntikkan dana talangan hingga 5,2 triliun. Dan itu membuat total dana talangan mencapai 10,1 triliun rupiah gitu. Ini alasan-alasan alasan-alasan utama yang mendasari saya dan teman-teman di ICW, dibantu teman-teman Lokataru juga di proses persidangan ya. Alasan kenapa saya mengajukan permintaan informasi kepada BPKP. Saya sebagai warga dan utamanya saya juga sehari-hari berkutat di ICW gitu ya dengan isu ini, ingin tahu sebetulnya letak persis secara detail masalah-masalah dari pengelolaan jaminan kesehatan nasional apa sih begitu. Karena kan selama ini yang berkembang di publik yang diberitakan oleh media biasanya hanya berbentuk ringkasan begitu, sehingga kita tidak tahu secara detail masalah yang utamanya di mana saja begitu. Itu menjadi alasan utama saya mengajukan sengketa informasi. Permintaan dulu ya sebelum sengketa begitu. Dan saya akan coba ceritakan. Ya, ini ceritanya waktu kami mendengar soal adanya hasil audit BPKP, kami mengajukan permintaan informasi ya ke BPKP tanggal 28 November 2018. Saya waktu itu mendapat jawaban bahwa informasinya adalah informasi yang dikecualikan, dan saya mengajukan keberatan ke BPKP atas alasan itu, dan jawaban dari BPKP juga saya anggap tidak memuaskan, hingga akhirnya saya mengajukan sengketa ke Komisi Informasi terkait permintaan informasi yang saya lakukan, gitu. Saya mendaftar ke Komisi Informasi mungkin sekitar Januari 2019 ya, tapi saya baru dipanggil oleh Komisi Informasi Pusat untuk melaksanakan sidang
pada tanggal 30 Januari 2020, artinya setahun lebih dari setelah saya mendaftarkan penyelesaian sengketa informasi, begitu. Tapi prosesnya cukup cepat setelah itu, begitu ya. Di tanggal 3 Maret 2020, setelah menjalani berbagai rangkaian persidangan, KIP akhirnya memutuskan bahwa informasi hasil audit terhadap dana jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan adalah informasi yang terbuka untuk publik. Gitu. Informasinya dinyatakan terbuka, tapi saya ada catatan juga nanti saya sampaikan bahwa yang dinyatakan terbuka oleh KIP, Komisi Informasi, adalah ringkasan yang sudah disampaikan kepada DPR. Nanti saya akan sampaikan catatannya. Tapi pada dasarnya info itu adalah info yang terbuka, gitu. Tidak lama kemudian, mungkin bulan depannya ya, sekitar April, saya lagi WFH di rumah, work from home, kerja dari rumah, dapat notifikasi, dapat info dari teman-teman di kantor bahwa BPKP ternyata mengajukan keberatan ke PT UN, gitu. Dan saya tidak tahu juga update perkembangannya seperti apa ketika itu, hanya mendapat pemberitahuan saja bahwa dibawa ke PT UN, oke, begitu. Tapi tidak lama kemudian, sekitar 1 atau 2 minggu lalu, saya mendapat panggilan untuk datang ke sidang pembacaan putusan terkait gugatan yang disampaikan oleh BPKP, begitu. Hari Selasa lalu, 16 Juni 2020, sidangnya dilaksanakan. Setelah sebelumnya saya juga tidak pernah dipanggil, dan saya juga tidak tahu persis seperti apa proses persidangannya, apakah sudah 1 kali, 2 kali, atau memang hanya langsung melaksanakan pembacaan putusan. Saya sama sekali buta soal itu, karena saya belum mendapatkan salinan lengkapnya, salinan lengkap dari putusannya, dari PT UN, gitu ya. Dan hari Selasa lalu, tanggal 16 Juni 2020, saya yang berhalangan hadir ketika itu, diberitahu oleh Mas Fian dari Lokataru yang hadir, bahwa putusan KIP dibatalkan oleh PT UN, begitu. Tentunya itu sangat disayangkan ya. Kenapa kenapa putusan itu bisa sampai dibatalkan, begitu ya? Dan pastinya saya akan mengambil langkah ke depan, apakah nanti akan lanjut ke MA atau tidak, begitu. Sedang saya pertimbangkan, tapi saya sedang menunggu bunyi putusan lengkapnya seperti apa. Apakah memang hanya terkait dengan hal yang sifatnya administratif saja, atau memang putusan itu menyentuh soal hal-hal yang substansial. Misalnya ternyata informasi itu dinyatakan kembali dikecualikan, begitu ya. Saya tidak tahu, sekali lagi saya akan menunggu terlebih dahulu putusan dari PT UN, putusan lengkap dari PT UN sampai ke saya. Karena selama ini yang sampai ke saya, diberi info oleh teman-teman di kantor, yang sampai hanya surat dari PT UN 2 lembar saja, yang menyatakan bahwa putusan itu batal. Lengkapnya seperti apa, saya tidak tahu. Begitu. Mungkin nanti ke depannya seperti apa akan saya bahas juga, begitu. Tapi saya menyampaikan beberapa catatan dari proses mengakses informasi audit BPJS Kesehatan, gitu ya. Pertama, saya menemukan ada ketidakkonsistenan, BPKP tidak konsisten dalam alasan menolak memberikan informasi. Kenapa? Karena pertama, ketika saya mengajukan sengketa, alasan BPKP adalah informasi tersebut masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik, begitu. Dan dalam persidangan yang pertama, BPKP menyatakan itu. Namun di persidangan selanjutnya, BPKP alasannya berubah, bahwa informasi tersebut terbuka, namun BPKP tidak dapat memberikannya, gitu. Nanti akan saya ceritakan alasannya kenapa. Ketiga, dalam persidangan selanjutnya, BPKP kembali lagi berubah alasannya. Dia menyatakan bahwa
informasi tersebut dikecualikan begitu. Jadi alasan tidak memberikan informasinya berubah-ubah, itu tentunya menjadi pertanyaan dan sangat disayangkan begitu. Catatan saya ya, BPKP sepertinya tidak paham marwah dirinya sebagai pelayan publik dan tentunya itu mengabaikan semangat keterbukaan informasi gitu ya. Nah, kenapa di poin 2 tadi ya, kenapa BPKP tidak bisa memberikan informasi tersebut walaupun dinyatakan informasi terbuka dalam persidangan ya, belum dalam putusan ini. Pertama, BPKP menganalogikan bahwa Kementerian Keuangan adalah pasien dan BPKP atau dirinya adalah dokter. Gitu. Kenapa demikian? Karena saya beri latar belakangnya terlebih dahulu. Kemenq adalah pihak yang meminta BPKP sebagai auditor internal pemerintah untuk melakukan audit terhadap dana jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Begitu. Karena itulah BPKP merasa bahwa saya dokter, saya tidak bisa memberikan hasil pemeriksaan yang diminta oleh pasien. Jadi saya nggak etis kalau melakukan itu. Nah, kalau Anda mau meminta informasi itu, informasi yang sudah saya periksa sebagai dokter, lakukan saja ke Kementerian Keuangan. Menurut BPKP begitu. Tapi buat saya catatan yang lucu terhadap itu adalah ini menunjukkan bahwa aparat birokrasi tidak bisa membedakan hal yang sifatnya privat dan hal yang sifatnya publik, begitu ya. Karena BPKP dan Kementerian Keuangan bukan badan privat, bukan individu, sehingga mereka semestinya bertindak sebagai badan publik yang dibayar oleh pajak warga negara, begitu. Tidak bisa menggunakan analogi itu untuk menolak memberikan informasi kepada warga negara, begitu ya. Karena bagaimanapun mereka dibayar oleh pajak warga, begitu kan, pajak yang kita bayar sehari-hari, begitu. Sehingga argumentasi itu menurut saya tidak layak untuk digunakan, gitu. Ya, itu tadi ya. Nah, lalu selain itu, ya kalau memang mereka pelayan publik, dalam hemat saya, semestinya BPKP yang meminta izin kepada Kementerian Keuangan supaya dapat memberikan dokumen hasil audit itu kepada publik. Bukan saya sebagai warga negara, sebagai publik yang sudah bayar pajak, diminta untuk mengulang permintaan informasi kepada Kementerian Keuangan, begitu. Ini bayangkan kalau orangnya bukan saya, gitu ya, orang lain yang memang adalah warga negara yang menjadi peserta JKN, gitu. Dia punya keterbatasan secara jarak ataupun secara materi, gitu. Dia dilempar-lempar oleh satu badan publik karena alasan tadi ya, saya dokternya saya nggak bisa ngasih pasien, gitu kan. Ya kebayang hak atas informasi yang dimiliki oleh warga menjadi terhambat, gitu ya. Dan ini tentunya bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi yang tertera dalam Undang-Undang KIP, mudah, sederhana, dan tepat waktu, begitu. Ini tidak ada, begitu. Itu sangat kita sayangkan tentunya, gitu. Nah, lalu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP juga telah disampaikan kepada DPR RI. Pertanyaannya, kenapa masih tertutup, gitu ya? Ya kita tahu sebetulnya kalau di BPK, andai kata BPK kalau BPK telah melaksanakan hasil audit, diberikan kepada DPR RI, hasil auditnya menjadi informasi yang terbuka, gitu. Nah, ini kenapa menjadi informasi yang tertutup, gitu. Nah, alasan utama BPKP memang ya kami menyampaikannya hanya berbentuk ringkasan kepada DPR RI, gitu. Dan akhirnya Komisi Informasi Pusat menyatakan yang terbuka hanya yang ringkasan itu tadi, yang mana saya juga nggak tahu ringkasannya seperti apa, belum diberikan sampai saat ini dan dibatalkan oleh PT UN, gitu ya. Tapi poin catatannya, pertanyaannya mungkin kalau DPR RI saja diberikan ringkasan, gimana DPR RI bisa ngecek masalah-masalah di mana saja? Atau jangan-jangan DPR RI juga merasa puas dengan hasil ringkasan, sehingga mereka sebetulnya juga tidak serius untuk
untuk menanggapi masalah pengelolaan JKN oleh BPJS, gitu ya. Ini lucu sebetulnya, gitu. Lalu catatan kedua, perihal Komisi Informasi yang menyatakan bahwa informasi yang terbuka hanyalah ringkasan hasil audit. Pertama, memang kami mengapresiasi bahwa menyatakan informasi itu terbuka. Tetapi kedua, yang disayangkan adalah di satu sisi disayangkan Majelis Komisioner Komisi Informasi sepertinya hanya menguji secara formal hukumnya saja, gitu. Tidak melalui substansi, tidak melihat substansi dari persoalannya itu sendiri, gitu ya. Karena sebetulnya dalam keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi berhak memutus bahwa andai kata ada informasi yang dikecualikan, untuk kepentingan publik yang lebih luas, informasi itu bisa dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk publik luas, begitu. Tapi sepertinya itu tidak dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, begitu, sehingga mereka hanya menguji formil hukumnya saja dan menyatakan bahwa hasil audit yang dibuka adalah hasil audit berbentuk ringkasan yang telah disampaikan kepada DPR RI, gitu. Itu kami sayangkan juga, gitu. Ya, kenapa? Karena alasannya juga BPJS pesertanya JKN yang dikelola oleh BPJS hingga akhir Desember 2019 sudah sampai 224,1 juta orang di Desember 2019 atau 83% dari total penduduk Indonesia. Terkait dengan ini sebetulnya hajat hidup orang banyak tadi ya bisa menjadi pertimbangan Komisi Informasi, tapi sayangnya tidak dilakukan oleh mereka. Gitu. Oke, nah kesimpulan ya biarpun sekarang sedang dalam proses proses ya sudah dikeluarkan oleh PT UN dan bahkan saya juga berencana untuk mengajukan ke KMA begitu ya. Tapi dalam hemat saya sebetulnya ya sudahlah, semestinya otoritas yang terkait mau Kementerian Keuangan, BPKP ataupun BPJS Kesehatannya semestinya membuka hasil audit terhadap hasil audit program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Langsung dibuka saja, jadi tidak perlu menunggu permintaan informasi, karena ini sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, gitu ya. Pesertanya ada berapa, lalu masalah-masalahnya juga sudah besar, begitu ya, sehingga mestinya itu dibuka saja tanpa permintaan dari warga negara sekalipun, begitu. Sediakanlah di website, sediakan secara mudah, gitu ya. Kalau perlu diumumkan di koran atau seperti apa, begitu, ya itu harusnya dilakukan oleh mereka, begitu. Karena bagaimanapun publik luas semestinya tahu ya, supaya mereka dapat ikut serta untuk mengawasi permasalahan dalam BPJS Kesehatan. Gitu. Itu ya. Lalu ya ini kesimpulan yang umum bahwa dari pengalaman yang saya alami, saya melihat sekali lagi bahwa ada masalah birokrasi yang sangat terlihat ya dalam kasus ini. Ya lambat, kaku, dan tidak paham etika publik, yang mana semestinya berorientasi pada pelayanan publik begitu. Itu sangat terlihat. Yang kedua, masalah komitmen Presiden RI Joko Widodo begitu. Terlepas dari hasil audit dan sebagainya, kita juga tahu bahwa Presiden tidak patuh pada putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran. Begitu. Karena di putusan MA sendiri dinyatakan bahwa masalah dalam pengelolaan JKN semestinya tidak dibebankan kepada warga melalui kenaikan iuran begitu. Tapi sepertinya itu tidak digubris, sehingga kenaikan iuran diberlakukan lagi dengan berbagai alasannya. Artinya apa? Ya Presiden tidak serius dalam membenahi pengelolaan JKN oleh BPJS Kesehatan, dan ketika Presiden membebani warga, artinya Presiden tidak berpihak kepada kepentingan publik begitu. Itu kurang lebih kesimpulannya. Mas Fian, andai ada tanggapan atau pertanyaan, ya persilakan. Saya serahkan kembali ke Mas Fian. Terima kasih. Siap.
Oke, saya sedikit merangkum apa yang dikatakan oleh Bang Egy. Secara mendasar ya, bahwa ini kan persoalan hak konstitusional warga untuk menjamin hak atas kesehatannya. Dan kita sudah bosan sebenarnya dengar soal defisit BPJS Kesehatan sejak tahun 2014. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana orang bisa mengakses kesehatannya, tetapi badan yang menyelenggarakan jaminan kesehatannya terseok-seok mengalami defisit. Dan sampai sekarang kita warga sebagai pemilik dari BPJS Kesehatan tidak diberikan informasi apa-apa. Tadi benar Bang Egy bilang bahwa ada putusan MA yang mengatakan bahwa tidak bisa permasalahan defisit BPJS Kesehatan ini dibebankan kepada warga. Tapi lagi-lagi Presiden mengabaikan putusan MA tersebut, ya kan? Artinya Presiden tidak memiliki keberpihakan kepada kepentingan publik. Nah, di sini urgensinya. Jadi dalam hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, perealisasian hak atas kesehatan itu letaknya ada di negara. Dia tidak serta-merta badan ini defisit lalu langsung dibebankan kepada warga. Nah, makanya sampai hari ini pun kita tidak diberikan informasi lebih lanjut apa permasalahan tata kelolanya, dan dalam putusan MA sebelumnya yang soal kenaikan iuran sudah dijabarkan bahwa ada tata kelola yang buruk yang menyebabkan defisit BPJS Kesehatan. Nah, putusan PT UN ini mencederai semangat keterbukaan informasi publik. Benar bahwa dalam ciri negara demokratis ada keterbukaan informasi publik dan tidak ada komitmen terhadap hak asasi manusia. Jelas-jelas terkandung dalam konsideran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Kita BPJS Kesehatan sebagai benteng terakhir harapan warga untuk mengakses kesehatan, tapi banyak permasalahan yang didapatkan oleh BPJS Kesehatan, dan lagi-lagi warga tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui itu. Nah, ini pentingnya urgensi kenapa kita harus mengetahui seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin host bisa bantu untuk bagaimana dia bisa menuliskan atau bisa bersuara, teman-teman kalau mau menanyakan selebihnya. Nah, pastinya teman-teman ICW dan Lokataru akan mendukung terus semangat keterbukaan informasi publik. Nah, nanti teman-teman Lokataru akan terus mendukung teman-teman ICW apabila akan melakukan banding kepada PT UN atau ke MA ya. Seperti itu. Tapi sebelum ke ranah litigasi, kita akan terus mengkampanyekan bahwa informasi audit BPKP ini harus segera dibukakan agar kita tahu seluk-beluk apa penyebab dari defisit BPJS Kesehatan. Seperti itu. Bagi teman-teman, silakan yang mau bertanya bisa menulis di kolom chat. Saya persilakan. Belum ada ya. Nah, mungkin kita bahas sedikit kali. Apalagi kan Perpres baru ini, Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua soal kenaikan iuran ini kan baru akan berlaku di Juli. Nah, artinya warga yang sedang terseok-seok dihantam oleh pandemi COVID harus mengeluarkan koceknya lagi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Nah, ini harusnya menjadi semakin penting warga dikasih akses untuk mengakses informasi tersebut. Nah, tadi saya mau nanya ke Bang Egy soal Kemenkeu. Apakah Bang Egy sudah mengajukan informasi ke Kemenkeu untuk meminta hasil audit itu? Kan BPK selalu berdalih bahwa ya minta aja Kemenkeu karena dia yang disuruh oleh Kemenkeu. Lokataru sempat ke sana tapi nggak ada jawaban lagi ke Kemenkeu itu. Gimana Bang Egy? Iya, Mas Fian. Kami juga sudah melakukan ya permintaan informasi ke Kemenkeu, Kementerian Keuangan, ya walaupun ada cerita lucu juga mengenai itu, yang mana berkaitan dengan masalah birokrasi yang saya sampaikan tadi, begitu ya. Kami mengajukan informasi ketika Lebaran belum Lebaran begitu ya, di bulan Mei kami mengajukan permintaan informasi.
kami mendapat balasan untuk melengkapi dokumen administratif seperti identitas dan sebagainya. Kami mengirimkan, tapi setelah jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang KIP, 10 hari kerja, dipotong libur Lebaran, ternyata informasi itu belum diberikan oleh Kemenkeu, dan akhirnya kami mengajukan keberatan dari permintaan informasi yang sebelumnya. Lucunya Kementerian Keuangan justru membalas dengan alasan bahwa email kami rusak sehingga kami belum dapat memproses permintaan informasi yang Anda ajukan, begitu. Kami meminta waktu tambahan 7 hari kerja sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang KIP, begitu. Ya kami tunggu begitu, walaupun ada catatan juga bahwa kalau dalam Undang-Undang KIP kan 7 hari kerja perpanjangan semestinya dilakukan sebelum 10 hari kerja itu, sebelum jangka waktu 10 hari kerja yang pertama habis. Tapi ini 10 hari kerjanya sudah habis, dengan alasan email rusak, mereka baru mengajukan perpanjangan waktu jawaban dari permintaan informasi, begitu. Oke, kami tunggu, gitu. Tetapi pada akhirnya kami mendapat jawaban di waktu yang sama persis, berdekatan, kalau tidak sama persis, dengan putusan yang dibacakan oleh PT UN kemarin, begitu. Kalau Kementerian Keuangan beralasan bahwa informasi itu adalah informasi yang dikecualikan, sehingga permintaan informasi yang kami lakukan, tidak dapat diberikan kepada Anda sebagai pemohon informasi publik, begitu. Kami sendiri belum memberikan jawaban, gitu ya. Tetapi tentunya itu sangat disayangkan dan semestinya Kementerian Keuangan memberikannya kepada kami sebagai pemohon informasi publik, karena bagaimanapun sekali lagi, andai kata itu adalah informasi yang dikecualikan, jika informasi itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ada urgensi untuk membuka informasi itu bisa dinyatakan sebagai informasi yang terbuka luas untuk publik. Gitu. Itu kurang lebih Mas Fian, ya. Permintaan informasi ke Kementerian Keuangan sudah kami proses, gitu. Dan bahkan kalau dalam surat dalam surat permintaan informasi yang kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, poin-poinnya kami buat lebih rinci, kami buat sesuai dengan putusan KIP, yang mana BPKP meminta diberikan saja ke Kementerian Keuangan, ini poin-poinnya, dan kami mengajukan permintaan informasi berdasarkan poin-poin yang disampaikan oleh BPKP, sehingga andai kata itu tidak diberikan, pastinya ini sangat patut dikecewakan, begitu. Oke Bang. Nah udah ada yang nanya nih dari Pak John Sinaga. Izin bertanya Pak, bagaimana kalau hasil audit PPKP dibuka, tapi dari pihak pemerintah sendiri tidak mau menyelesaikan masalah-masalah yang dimuat di hasil audit tersebut? Jadi pemerintah solusinya hanya menaikkan iuran. Nah, bagaimana itu Bang? Oke, ya kalau memang pada akhirnya pemerintah tetap bersikukuh tidak mau melakukan langkah lain selain kenaikan iuran, sementara andai ya, saya ada penekanan andai karena saya tidak tahu persis isi auditnya seperti apa. Isi dari hasil audit BPJS Kesehatan itu menunjukkan ada permasalahan lain dan pemerintah tidak mau mengambil langkah untuk memperbaiki hal itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menjamin hak atas kesehatan yang dimiliki oleh warga negara, gitu. Dan andai saya sekali lagi menekankan, karena pertanyaannya juga bagaimana kalau ya, andai hal itu terjadi, semestinya kita perlu marah, gitu ya. Saya sebetulnya agak heran dengan kondisi di sini, entah kenapa ya. Kalau kita lihat pengalaman di luar negeri, ada demonstrasi gitu ya, besar-besaran di beberapa negara beberapa waktu lalu,
salah satu hal yang menjadi pendorong mereka melakukan demonstrasi atau uprising besar-besaran karena jaminan kesehatan mereka tidak dipenuhi begitu. Artinya apa? Isu ini sudah menjadi isu yang besar karena menyangkut diri mereka masing-masing begitu. Tapi sayangnya di sini sepertinya tidak ya, adem-adem saja begitu. Walaupun mereka marah tapi masih nerimo gitu, masih nerima-nerima aja. Itu yang menurut saya harus diperbesar lagi isunya supaya publik juga bisa ikut marah. Andai kata pemerintah tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melakukan langkah yang tepat dari permasalahan yang sudah ada gitu. Itu Iya, Mas Wian. iya benar. Malah lucu kalau misalkan pemerintah apabila sudah dibuka tuh hasil auditnya lalu tidak mau melakukan perbaikan. Artinya pemerintah nggak punya komitmen terhadap pemenuhan hak atas kesehatan warga. Dan ya kita sudah bisa menebak watak dari pemerintah ini ya lagi-lagi dibebankan kepada warga, dengan cara menaikkan iuran seperti itu. Yeah. Bagi teman-teman yang lain yang mau nanya, saya persilakan. Tadi kalau sedikit merespon yang Bang Egy bilang soal dari Kemenkeu, artinya kan kalau ada usaha penutupan ini sehingga menimbulkan kecurigaan gitu kan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Toh kemarin pun yang saya hadir di PT UN, alasannya informasi dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, akhirnya saya timbul pertanyaan gitu, apa sih informasi jenis apa sih sampai lagi-lagi harus ditutup-tutupin gitu. Negara ini nggak akan bubar kok kayaknya dengan dibukanya informasi hasil audit BPKP itu. Nah, makanya penting sekali untuk kita sebagai warga yang memiliki hak untuk mengetahui apa sih sebab-sebab dari defisit ini. Nah, segala macam alasan-alasan yang diajukan oleh PT UN, BPKP, Kemenkeu, kira menimbulkan pertanyaan, apa yang sedang ditutupi oleh negara hari ini. Seperti itu. Iya, itu betul juga ya, menyambung sedikit, Mas Pian. Kalau saya tidak salah ingat, pihak BPJS, entah direkturnya atau siapa ya, menyatakan bahwa fraudnya kecil kok, gitu. Hanya sekian persen gitu kan, kalau saya nggak salah ingat ya. Mungkin benar, mungkin juga keliru gitu. Tapi pada dasarnya ya buka dong hasil auditnya, kita kan nggak tahu permasalahannya di mana saja begitu. Permasalahan detailnya di mana saja. Lalu besaran fraudnya betul nggak hanya sekian persen seperti yang dinyatakan oleh Anda begitu. Mestinya pernyataan bahwa fraud hanya sekian persen, jumlahnya kecil, diiringi dengan dibukanya hasil audit terhadap jaminan kesehatan nasional begitu. Ini yang tidak dilakukan oleh mereka. Gitu. Tentunya sangat disayangkan ya. Gitu. Iya benar, Direktur Utama BPJS Kesehatan itu bilang bahwa hanya 1% fraud itu dari total COVID defisit. Ya tapi kan lucu, Anda bilang 1%, tapi hasil audit sambil Anda ketekin tuh. Kita nggak tahu hasil auditnya kayak gimana. Soalnya Anda buka juga, baru kita sama-sama tahu. Nah, itu juga narasi yang penuh di ruang publik kita bahwa, defisit ini bukan karena adanya fraud atau kecurangan kok, tapi emang nilai aktuaria dari iurannya memang nggak sesuai, ada peserta yang tidak patuh bayar. Ya lagi-lagi warga yang disalahkan. Bagaimana cara pemerintah mengcounter tata kelola yang buruk yang dibuktikan di hasil audit tersebut dengan narasi-narasi seperti tadi, hanya 1% dari total defisit kecurangan itu. Nah, sampai sekarang kan kita nggak tahu buktinya seperti apa. Ya benar. Gimana teman-teman? Ada lagi nih. Dari Wawan, Watma Wijaya. Hal apa yang bisa membuat KIP mampu lebih powerful untuk mewujudkan visi misinya? Kalau saya perhatikan, pemerintah seperti keras kepala all efforts untuk menutupi informasi yang diminta publik sebagai pemenuhan hak publik. So, apa strategi yang ditempuh ICW atau KIP? Gitu, Bang. Oke. Kalau strategi yang ditempuh KIP saya nggak tahu ya. Baiknya ditanyakan ke KIP-nya saja. Tapi dalam hemat saya sebagai ICW, ya banyak yang bisa dilakukan
kalau dari kami bisa melakukan bisa melanjutkan proses uji akses informasi ya. Selain itu juga memberikan pendidikan kepada publik luas bahwa sedang ada masalah dalam pengelolaan JKN oleh BPJS Kesehatan begitu. Dan tentunya kami tidak bisa sendirian, baik saya ataupun teman-teman Lokataru Foundation begitu, tidak bisa hanya 2 lembaga saja, tapi ini harus berupa gerakan dari publik yang lebih luas lagi begitu. Oleh karena itu ya saya sih berharap teman-teman entah rekan-rekan media ataupun warga ya ikut concern soal masalah ini begitu. Iya, Lokataru sendiri sih sama ICW lagi dorong di luar jalur litigasi ya. Kita melakukan desakan publik lewat petisi di Change.org yang sudah 16.000 ditandatangani untuk segera BPKP, Kementerian Keuangan, Presiden untuk membuka hasil audit ini. Mungkin host bisa kasih linknya buat teman-teman di sini untuk tanda tangan juga. Terakhir sih saya buka udah 16 ribuan. Yang semoga ini juga di luar jalur yang nanti akan ICW tempuh melalui banding, ini bisa menjadi satu desakan untuk mengubah kebijakan publik dari BPKP ataupun BPJS Kesehatan yang menghalang-halangi hasil audit tersebut. Mungkin nanti kita akan kirim link. Bagi teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, itu udah ada linknya. Saya mau tambah sedikit mungkin Mas Fian. Baru cek email ya. Cek email alasan resmi dari Kementerian Keuangan. Mengapa informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan. Begitu. Alasannya, saya bacakan aja nih ya. 1, merugikan ketahanan ekonomi nasional. 2, mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. Gitu. Ya, poinnya 1, ketahanan ekonomi nasional dapat dirugikan. Yang kedua, itu membuka memorandum atau surat-surat antar badan publik. Saya nggak tahu intra badan publik yang dimaksud apakah memang BPKP dengan Kementerian Keuangan atau yang lainnya. Gitu. Tapi pastinya Kementerian Keuangan semestinya ketika mengecualikan informasi ini sudah melakukan proses uji konsekuensi yang sudah diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah, andai kata itu tidak dilakukan, pengecualian informasi ini sebetulnya sangat patut kita pertanyakan. Gitu. Iya. Jadi itu tadi alasan yang dari Kemenkeu ya Bang ya? Baik, bagi teman-teman kalau ada yang bertanya, saya persilakan lagi. Nah, ada lanjutan nih pokoknya lagi. Dari Wawan tadi. Sejauh ini berapa persen tingkat keberhasilan upaya pembukaan informasi oleh ICW dan Lokataru terkait terbukaan informasi publik? Oke, ya teman-teman Lokataru mungkin bisa menambahkan nanti. Tapi untuk uji akses informasi ya, proses mengakses sebuah informasi publik begitu sudah sangat sering ICW lakukan. Beberapa memang berhasil dalam pengertian diputuskan terbuka oleh publik ataupun permintaan informasi yang kami ajukan langsung diberikan begitu. Namun memang yang digugat ke PT UN baru 1 ini saja dari sekian banyak. Ya saya tidak tahu keberhasilannya nanti seperti apa begitu. Dan kalau ditanya presentasi saya belum menghitung sih, tapi cukup banyak dan cukup sering dalam melakukan akses informasi publik. Ya, kalau dari Lokataru sendiri sih, kalau saya dari yang pegang isu hak atas jaminan kesehatan, ya kemarin baru memintakan ke BPKP soal hasil audit ini. Dan ternyata dengar kabar teman-teman ICW sudah memproses, kira kami sebenarnya kan awalnya kami melakukan permintaan informasi ke BPKP, tapi ditolak jawabannya. Nah, setelah itu kami dapat informasi ICW sedang memproses juga, akhirnya kami mendukung ICW saja. Gitu, seperti itu.
Silakan teman-teman yang lain. Ada lagi? Mohon maaf ya agak berisik. Silakan teman-teman, kalau memang tidak ada ya kita akhiri saja diskusinya memang. Mungkin ada satu lagi baru kita sudahi diskusi ini. Berapa hari sih Bang biasanya dari putusan PT UN itu untuk melakukan banding? Ada batasannya nggak sih? Ada 14 hari ya dari putusan. Sejak diterima putusan ke Abang atau kan saat ini Abang belum terima salinannya kan? Setelah, saya lupa bunyi di suratnya seperti apa, tapi kalau saya tidak hadir berarti ketika surat itu diterima, begitu. Artinya hari Rabu saya menerima surat itu. 14 hari dari situ saya bisa mengajukan keberatan terhadap putusan PT UN. Untuk sementara akan banding ya Bang ya terhadap putusan PT UN itu? Ya, saya sih berencana seperti itu, tapi akan lihat dulu bunyi putusan lengkapnya seperti apa. Apakah memang masuk ke hal-hal yang sifatnya substansi begitu ya, atau memang hanya administrasi saja gitu. Kalau dengar dari Mas Fian kan cerita ke saya masuk ke substansi, tapi tentunya saya juga perlu lihat secara persis bagaimana bunyi putusannya gitu. Iya. Mungkin udah nggak ada yang nanya nih Bang, mungkin ada closing statement aja lah sambil kasih kesempatan kalau ada yang mau nanya lagi. Oke. Kalau dari saya ya singkat aja, buka hasil audit jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu saja, Mas Fian. Oke, baik. Saya tidak akan merangkum lagi secara jelas bahwa hasil audit ini semakin penting karena berkaitan dengan halayak hidup orang banyak, soal bagaimana orang bisa menikmati hak atas kesehatan kalau badan penyelenggaranya sendiri terseok-seok, dan sampai sekarang kita pun tidak tahu apa penyebab pasti dari defisit itu. Hanya lagi-lagi narasi utama warga tidak tertib bayar, bahwa narasi fraud itu cuma hanya 1% dari defisit, tapi tetap digenggam hasil audit tersebut oleh BPJS Kesehatan atau BPKP. Nah, makanya Lokataru dan ICW juga mendorong kampanye penyadaran publik lewat aksi petisi membuka hasil audit BPKP tersebut. Teman-teman bisa lihat di website Lokataru ataupun di media sosial Lokataru ataupun ICW, Instagram, Twitter, dan lain-lain untuk link petisinya. Mari bersama-sama kita dorong kebijakan publik, mengubah kebijakan publik soal buka hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan. Sembari menunggu teman-teman ICW melakukan langkah litigasi lain, yaitu banding terhadap putusan PT UN. Baik, terima kasih Bang Egy untuk kesempatan diskusinya. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir untuk diskusi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari pembukaan hasil audit ini bisa tercapai dengan adanya diskusi ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.